Ngapain lewat pagi-pagi gini? Suasana masih sepi, belum ada yang teriak-teriak, kepala juga masih adem. Iya Ros, kalau pagi itu rasanya hidup masih damai, belum keburu capek sama urusan rumah. Aku tuh paling senang loh duduk kayak gini, pagi-pagi sambil nunggu kang sayur. Bener, kalau udah siang tuh ya, udah ribut sana sini, anak minta itu, kuping panas. Oh iya, di rumah tangga kamu gimana sekarang? Aman kan? Nanya aja sih. Alhamdulillah, aman. Ya walaupun kadang capek juga ngurusin itu, tapi dinikmatin aja. Iya sih, namanya juga di berkeluarga. Yang penting gak jadi bahan omongan orang, ya kan? Kalau omongan orang mah gak bakal ada habisnya, Ros. Mau kita bener-bener juga, tetap aja disari salahnya. Ya tapi kan penting juga omongan orang itu. Kalau mereka liatnya kita jelek, kan gak enak. Ya mungkin sih, tapi gak usah terlalu dipikirin banget. Orang kayak gitu tuh ngomongin orang yang kadang bisa puas sama hidupnya sendiri. Yang penting kita mah hidup apa adanya aja. Tuh what? Lihat ke, anak muda sekarang kerja make upnya rapi banget, kayak mau kondangan aja. Emang tuntutan kerjanya kali Ros. Gak semua kerja kan bisa salah-salan, tahu nggak? Iya sih, tapi menurut aku itu ya, kayaknya kebanyakan gaya gak sih? Kerja lu tuh jelas, tapi penampilan udah kayak orang sukses. Jangan gitu Ros, kita kan gak tahu tuh perjuangan orang kayak apa. Aku cuma mau apa yang kulihat kok, namanya juga pendapat, masa gak boleh? Boleh, tapi dijaga juga. Orangnya denger ntar, orangnya bisa denger. Perasaan orang kan beda-beda. Lah, kalau denger terus dia kepikiran, ya urusan dia lah. Aku juga gak nyebut nama kok. Maaf Bu, ini maksudnya ngomongin aku ya? Soalnya tadi kok rasanya kayak kaku ya? Loh, aku gak ada nyebut nama kamu ya, jangan langsung mikir yang lain. Tapi Bu, omongannya itu pas banget saya lewat, jadi siapa lagi? Udah Ros, mending dilurusin aja biar gak salah paham. Ya, aku gak tahu ya kalau kamu ngerasa kesindir. Aku ngomong ini tuh cuma umum aja sebenarnya. Aku kerja capek tau gak Bu, dan rapi juga karena tuntutan kerja. Bukan mau gaya-gayaan kayak Ibu bilang tadi. Maya, sabar ya. Mungkin Bu Rosi maksudnya bukan ke kamu loh. Hena, denger ya, hidup di kampung tuh harus kuat mental. Gak bisa dikit-dikit masuk ke hati. Orang gak ngomongin kamu kok. Ya udah Bu, aku pamit dulu, udah mau telat. Maya, baru pulang kerja ya? Kelihatan banget capeknya, kasihin juga kulitnya. Iya Bu, hari ini padat banget. Dari pagi sampai sore, banyak barang yang selesaiin di kantor. Rasanya kepala muter terus. Tapi gimana lagi, kerjaan kan jadi tanggung jawab. Aduh, kalau gitu harusnya kamu jaga diri juga dong. Jangan cuma fokus kerja aja, nanti badan capeknya kebawa ke hati juga. Ntar gampang sakit. Jangan sampai kena kerjaan kamu lupa makan tuh atau kurang tidur, kasihan nanti. Iya Bu. Ngomong-ngomong, kamu sekarang umurnya berapa sih Mai? Setelah aku lihat tuh kamu makin sibuk tahu nggak? Jalan terus sana sini. Terus juga belum ada kabar nikah. Aku cuma nanya ya, gak maksud apa-apa. Umur aku 28 Bu, bentar lagi jalan 29. Tapi aku santai aja sih soal itu, masih fokus sama kerjaan. Ya ampun, 28. Itu tuh ya, udah masuk umurnya udah mulai mikir masa depan. Lah, kamu malah kerja terus. Kapan tuh mikirin pasangan yang cocok? Iya Bu, aku rasa kalau sekarang buru-buru juga belum tentu ketemu yang pas. Jadi jalan aja dulu gak sih? Yang penting sehat, kerjaan beres, semuanya aman. Iya, aku cuma bercanda kok. Jujur aja ya tapi, aku suka heran loh sama anak muda sekarang. Usianya udah mulai tua, tapi masih mikirin kerjaan terus. Kapan tuh rumah tangga diperhatiin? Aku mah cuma kasih saran aja ya, jangan dianggap serius banget. Ngerti kok maksudnya Bu, makasih udah peduli ibunya. Kadang suka kepikiran juga, tapi aku mesti nyoba sabar dulu. Udah, yang penting kamu sehat, kerjaan lancar. Urusan lain mah nanti datang sendiri kan, gak usah terlalu dipaksa. Bu, anak kita yang kuliah di kota nelpon lagi nih. Katanya ada kebutuhan yang harus dipenuhi.
Katanya sih lagi agak usahan soal uang buat keperluan kuliah. Aku cuma pengen bilang biar kita siap-siap. Ah, ya udah kasih aja lah. Namanya juga anak sendiri. Masa tega lagi susah, Pak? Kan tanggung jawab orang tua tuh nggak bisa bantu anak. Walaupun kadang mereka ada manja, tetap aja anak kita kan. Masalahnya Bu, ini bukan pertama kali. Minggu kemarin juga baru kita kirim uang loh buat dia keperluan yang sama. Aku cuma mau bilang kondisi kita juga lagi tipis ini sekarang. Jangan sampai kebablasan terus deh. Setipis apapun, gimana juga tetap anak kita butuh sekarang, Pak. Kalau kita nggak kasih, siapa lagi coba yang bantu dia? Kamu kan tiap hari juga mintanya. Cuma kalau lagi perlu. Namanya juga anak kuliah, kebutuhan banyak, dan nggak bisa ditunda. Nanti jadi kebiasaan loh Bu, mereka malah gampang minta terus. Padahal kita juga harus mikirin tabungan buat kebutuhan keluarga kita sendiri. Mana mungkin anak kita segitunya? Aku yakin itu batasnya. Yang penting sekarang, dia nggak kesusahan. Hidup di kota mah mahal, biaya kuliah, makan, transport, semua kudu dipikirin. Kita kasih aja yang penting cukup. Ya jangan sampai kelamaan, kebiasaan kayak gini malah bikin stres sendiri. Nanti gimana coba kalau ada kebutuhan mendesak? Anak kita itu harus dibantu sekarang juga. Daripada dia stres, bikin harus makan atau bayar kuliah, kita kasih aja seperlunya. Nanti urusan kita ya dicari jalan keluarnya. Kan masih bisa diatur. Aduh, ya udah Bu, nanti aku usahain deh. Tapi paling nanti aku agak pelit dikit ya. Soalnya kondisi kita kan emang lagi tipis banget. Yang penting anak kita itu senang di kota, kuliahnya lancar. Jangan sampai mereka pikir kita nggak peduli. Itu jauh lebih penting daripada mikirin tipis di uang kita. Kalian tahu nggak? Aku kemarin lihat Maya tuh pulang kerja dari pagi sampai sore kerja. Tapi ya itu belum juga laku. Mika nikah. Padahal usianya tuh udah segitu. Kasian juga ya ladang muda zaman sekarang. Fokus kerja, tapi soal rumah tangga masa depan malah lupa. Aku sampai heran, masa orang sekarang kayak gitu ya? Susah cari yang benar-benar serius. Kalau soal nikah aja masa ditunda terus sih, ya kan? Terus, kamu aja jangan kayak gitu kamu. Kamu tahu sendiri kan, Ibu Bulan tuh suka kayak gitu. Ntar nyebar lagi, jaga perasaan orang juga. Ih, apa sih? Bukan masuk ngehina. Cuma bercanda aja kok sama mereka, santai aja lah. Kamu itu bercandanya itu bisa bikin salah paham. Apalagi yang denger itu langsung orangnya sendiri, bisa sakit hati ntar. Ya udah sih, tapi aku gak mau fakta ya ini. Arung nikah kan, wajar dong kalau aku bilang kayak gitu, biar mereka mikir juga. Terus serius deh, ngomongnya jangan kayak gitu udah di warung tadi. Banyak ibu yang denger, salah paham ntar dan tersinggung. What? Aku mah santai aja, ini kan lingkungan kita sendiri. Semua orang tahu lah siapa yang aku maksud. Gak ada yang salah sama omongan aku kok. Iya Ros, maksud gitu bukan salah atau benar. Cuma kita harus hati-hati. Jangan sampai kata-kata kita itu bikin orang lain gak nyaman. Lah, aku cuma ngobrol biasa kok. Nanya soal umur, status, bukan maksud nyakitin. Ngobrol biasa. Iya, cuma kadang orang salah paham. Bisa kepikiran terus, nanti malah jadi gosip yang gak penting. Hah, aku mah santai aja, udah biasa kayak gini. Orang juga tahu kok cuma bercanda. Santai aja. Lihat juga suasananya. Jangan bercanda kamu itu bikin orang lain risih. Iya, aku ngerti maksud kamu. Tetep aja kan aku bebas ngomong. Sama gak ada yang ngerasa dirugikan, gak masalah. Ya udah deh, jangan sampai keseringan ya. Takut nanti orang lain malah gak nyaman sama kamu. Tenang aja Wat, aku bisa kok ngaturnya, gak bakal kelewatan. Cuma kadang seneng aja lah reaksi mereka. Lucu gitu rasanya. Kenapa sih tiap orang suka nanya hal yang sama? Kapan nikah? Kapan punya pasangan? Kayak gue ini salah apa gitu cuma karena belum nikah. Apa salah ya aku? Sampai dalaman terus kayak gitu. Udah capek, kerja keras dari pagi sampai sore. Pulang rumah capek juga. Tapi masih aja ditanya kayak gitu. Aku cuma hidup tenang aja. Kenapa harus kayak gini sih? Harusnya aku bisa cuek. Tapi kenapa kali ini rasanya jadi banget di dada? Nah aku harus kuat. Harus bisa, ini cuma salah omongan orang. Ya Allah, bantu aku. Maya, gimana kabarnya? Kelihatan capek nih, kerjaan lancar nggak? Bu Ati,
Iya, alhamdulillah lancar bu. Capek sih capek. Pulang kemarin juga agak berat rasanya. Iya, kadang kerjaan pasti bikin capek. Apalagi kalau sehari penuh kan. Kepala muter terus, badan pegel. Tapi tetap semangat kamu. Hebat loh. Iya bu, makasih ya bu. Cuma kadang pikiran juga ikut capek. Sudah rasanya berat banget. Aku cuma minta maaf ya soal kemarin. Bu Rosi mungkin bilang sesuatu yang nyinggung kamu. Atau gak enak. Aku harap kamu ngerti. Maksudnya dia tuh bukan nyakitin. Iya bu, aku ngerti kok. Cuma kadang kata-kata keras nyangkut di kepala. Bikin susah tidur semalaman. Tapi aku coba ngerti maksud Bu Rosi kok. Kata-kata orang mah kadang tanpa sengaja nyakitin. Apalagi orang udah capek. Kadang kita lupa. Tapi aku cuma mau bilang ya, gak ada maksud apa-apa yang buruk. Aku minta maaf ya sekali lagi. Iya bu ya, aku ngerti kok. Makasih udah bilang gitu. Kadang emang perlu ada yang ngomongin dan gak kepikiran terus. Jangan terlalu dipikirin ya. Fokus sama kerjaan kamu aja sama diri sendiri. Nanti semuanya bakal berjalan lancar kok. Jangan biarin kata orang bikin hati kamu jadi berat. Iya bu, aku bakal coba lebih sabar dan fokus ke diri sendiri dulu. Makasih udah peduli sama aku ya. Ya udah deh, nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya sama aku. Jangan dipendam sendiri, kamu boleh cerita. Keesokan harinya, rumah Buati dipenuhi warga untuk pengajian rutin. Ceramah diisi dengan tema tidak boleh mencerahkan orang lain. Setelah selesai pengajian, Bu, dengerin tuh tadi isi ceramah. Iya, aku denger kok. Tapi selama ini kan cuma ngobrol santai sama ibu-ibu kampung. Gak ada maksud nyakitin. Jadi menurut aku, gak salah juga apa yang kulakuin. Wajar dong aku. Ros, maksudnya bukan salah atau benarnya. Cuma kadang kata-kata kamu itu bisa nyangkut di hati orang. Apalagi yang gak capek. Jadi mending hati-hati aja yang ngomongnya. Iya, aku ngerti kok. Cuma aku mah udah kebiasa. Ngobrol sama orang tuh, kadang emang ada yang dipikirin kan, ada yang enggak. Jadi ngomong aja. Yang penting kan niatnya nggak buruk. Kan cuma sekali bercanda. Iya, cuma jangan sampai kebiasaan kayak gitu ya. Terkadang tersinggung, malah marah sama kamu. Dikit, nih, dijaga aja biar suasananya tetap nyaman dan enak. Iya. Tapi aku seneng aja lah reaksi mereka. Lucu aja rasanya. Tapi tenang aja, aku gak ada maksud jahat kok. Tetap baik. Hati-hati aja, kadang orang bisa salah paham. Apalagi yang denger langsung. Ya, gak ada yang sengaja buat nyakitin kok. Semua orang udah tahu cara aku ngomong. Iya Ros, takutnya nanti orangnya emang gak nyaman sama kita. Tenang aja Wat, aku masih bisa atur diri kok. Ya udah deh, yang penting kau masih masuk baik. Ini gimana lagi nih? Anak kita di kota katanya mau kuliah. Katanya sih ada masalah yang bikin dia nggak mau ikut kelas. Aku nggak ngerti lagi deh. Lah, ya wajar dong. Anak kita juga manusia. Kadang ada masalah di kampus itu sama temennya. Mana kita tahu kan semua yang dia rasain. Tapi ini udah parah bu. Baru kemarin aja kita kirim uang. Sekarang dia malah mau kuliah. Pusing banget deh. Jangan-jangan nanti nilainya hancur lagi. Iya, itu kan urusan dia sendiri di kota. Aku yakin dia bisa atur sendiri. Yang penting, kita tetap ada buat dia. Jangan langsung marah atau nyalahin. Cuman gimana kalau dia makin kebiasaan gitu? Nanti kuliahnya keganggu terus loh. Lah, kan wajar kalau anak kuliah karena stres. Tiap orang beda-beda cara ngadepin masalah. Anak kita kan udah biasa mandiri tuh. Cuma sekarang, lagi apa yang berhenti bentar paling. Ada yang salah sama itu. Tapi bu, kalau dia terus-terusan gini, takutnya nanti dia keteteran. Nilainya juga jadi turun. Jangan langsung diomelin. Nanti malah makin stres dianya. Yang penting kita bilang, kita ada buat dia. Semua bakal ketemu jalan keluar. Ya udahlah bu. Nanti semua beres kok pastian. Yang penting tetap tenang. Iya deh. Maya, pagi-pagi di pasar aja udahan. Kerja mulu, tapi lu juga mikirin masa depan ya? Kapan sih kamu nyari pasangan yang benar-benar serius? Kan kasihan juga tuh, kalau ujung-ujungnya cuma kesepian. Lihat orang-orang seumuran kamu, udah pada dapet tuh. Bu, tiap kali ketemu, pertanyaan itu lagi. Aku capek loh dengernya. Aku bukan gak peduli sama masa depan aku. Cuma aku punya caraku sendiri. Karena aku gak suka ya bu, dia gini kayak gini di depan orang lain.
Maksud aku itu cuma pengen nanya biar kamu sadar. Jangan cuma kerja terus. Perempuan karir kayak kamu ini ujung-ujungnya suka kesepian. Masa nggak mikir sedikit pun soal jodoh? Tapi aku gak suka disindir gini ya bu. Apalagi tempat umum. Aku punya diriku sendiri. Dan aku bakal ambil keputusanku sendiri tanpa harus dikomentarin orang lain. Hah? Maksudnya aku salah yang ngomong kayak gini? Aku tuh peduli sama kamu. Coba ngasih saran aja, biar kamu gak nyesel nanti. Kamu dibalas kayak gini sih? Iya bu, niat ibu baik. Tapi cara bilangnya tuh nyakitin. Udah cukup lama ya, takut dengan pertanyaan itu dari semua orang. Sekarang berlebihan banget, aku mau diem aja terus. Astaga, masa sih aku coba peduli sama kamu, malah bikin kamu tersinggung. Anak muda zaman sekarang nih keras kepala gini ya. Padahal aku cuma nyoba ngingetin. Bukan keras kepala bu, aku cuma gak mau dihina dengan kata-kata yang bikin aku ngerasa salah. Aku bisa ambil keputusanku sendiri tanpa harus dibanding-bandingin sama orang lain. Aduh, dasar keras kepala. Aku coba pengen nyadarin, malah dianggap salah. Ya ampun. Anak muda zaman sekarang yang susah diatur ya. Aku gak minta diatur juga kok bu. Aku cuma minta dihargain pilihan aku. Aku bisa hidup baik tanpa komentar orang macam ibu. Tolong hargain aku. Hih, dasar kurang ajar banget kamu. Aduh, astaga, lidahku panas banget nih. Kayak kebakar. Apa-apaan nih? Kok bisa gini? Bu, apa? Kok tiba-tiba muntah sih? Pahit, perih. Aduh, gak kuat aku. Astaga, tenang ya bu, jangan panik. Ayo aku bantu kamar, biar kamu bisa duduk dan istirahat dulu. Lidahku panas, gak tahan, perih banget. Aduh, kepalaku juga pusing. Perihnya. Nih, coba minum air pelan-pelan dulu ya bu, jangan banyak-banyak. Nanti malah makin perih. Terus tidur ge. Bu, ada hal yang harus aku bilang. Aku nggak enak banget. Tapi anak perempuan kita di rantauan itu, katanya dia hamil duluan loh. Hah? Gak mungkin. Anak aku hamil duluan. Masa iya? Bapak serius? Oh serius bu, dia bilang mau pulang ke rumah. Aku sempet khawatir. Udah aku bilang juga waktu itu. Pasti ada yang gak beres sejak kemarin sering ada masalah. Gak mungkin. Anakku gak mungkin kayak gitu. Aku gak percaya. Ini gak mungkin terjadi. Mana juga aku belum tahu bu. Anak bapak itu gak tahu harus ngomong apa ini. Tapi ini bikin malu banget. Apalagi satu kampung nanti tahu loh. Ya Allah, anak aku. Kenapa bisa begini? Aku salah apa? Kenapa aku gak bisa jaga dia? Huh. Aku tahu bu ini berat. Tapi nanti kita pikirin ya cara hadapin semuanya. Sejak saat itu, anak perempuan Borosi pun mendapatkan cap buruk dari satu kampung. Berita itu menyebar perlahan, dan tiap orang melihatnya dengan sinis.